Bismillah. Halo semuanya, selamat datang di channel Potongan Film. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Bergola Ijo. Film ini mengisahkan tentang sesosok siluman yang memiliki ilmu sangat sakti. Namun ada seorang pendekar yang merupakan keturunan dari Jaka Sembung yang melawannya. Apakah sang siluman tersebut bisa dikalahkan? Gak usah kelamaan, langsung aja kita ke filmnya. Hai manusia kerdil, berani kau datang kemari? Film dimulai dengan kemunculan sesosok jin bernama Bergola Ijo yang dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Kemudian seorang keturunan Jaka Sembung mencoba menantang Bergola Ijo dengan menggunakan keris peninggalan kakeknya, yaitu Jaka Sembung. Bergola hijau! Aku akan musnahkan kau. Inilah keris warisan kakekku Jaka Sembung. Namun keris tersebut ternyata belum cukup kuat untuk menghadapi kesaktian Bergola Ijo. Lihat! Tiba-tiba muncul seorang pendekar yang melemparkan sebuah kujang kembar milik Jaka Sembung. Kita kejar ke dalam gua. Dia hanya bisa mati dalam sarangnya. Cerita kemudian berpindah ke sebuah desa bernama Gegesik. Di sana terdapat sebuah perguruan yang dipimpin oleh seorang kiai bernama Suba. Di perguruan tersebut seorang pendekar bernama Fajar sedang menjalani latihan. Tak lama kemudian datang seorang pedagang Tionghoa yang membawa kabar mengejutkan bahwa pasukan kompeni telah tiba di Cirebon. Ya, Bapak. Singkat cerita, Fajar kemudian diajak oleh Kiai Suba untuk membicarakan sesuatu. Ternyata Kiai Suba hendak menyampaikan amanat dari ayah Fajar sebelum meninggal dunia. Amanat tersebut adalah memberikan kujang kembar kepada Fajar. Kujang sakti itulah yang dahulu berhasil membunuh Bergola Ijo. Kujang tersebut sebenarnya berjumlah dua, salah satunya berada di tangan sepupu Fajar, yaitu Muhammad Siddiq yang saat itu berada di Tanah Banten. Sementara itu di sebuah gua seorang lelaki bernama Ki Duwung sedang melakukan semedi. Tiba-tiba muncul sesosok tinggi besar berwarna hijau yang menyapanya. Hai, siapakah kau yang telah berhasil membangunkan aku dengan darah bayi? Ternyata sosok tersebut adalah Bergola Ijo yang telah bangkit dari kematiannya. Karena Ki Duwung berhasil membangkitkannya, ia kemudian diberikan sebuah jimat berupa sehelai bulu ketiak milik Bergola Ijo. Namun pemberian itu memiliki syarat. Ki Duwung harus menyerahkan seorang gadis perawan setiap bulan purnama. Jangan takut, ambil. Oleh karena kau telah menjadi satu dengan aku dan seorang anak perawan yang masih suci untuk dikorbankan di Gunung Ciremai ini. Kiai Suba kemudian bertemu dengan sahabatnya yaitu Kiai Fatoni. Keduanya membicarakan kedatangan kompeni yang telah mencapai Cirebon. Namun ada sesuatu yang lebih membuat Kiai Fatoni merasa khawatir. Ia mengungkapkan bahwa Ki Duwung sudah lama tidak terlihat dan dirinya memiliki firasat aneh mengenai keberadaan Ki Duwung. Tak lama kemudian pasukan kompeni mendatangi pesantren milik Kiai Suba. Mereka meminta Kiai Suba menjual hasil pertaniannya kepada mereka. Namun Kiai Suba dengan tegas menolak permintaan tersebut.
Mendengar penolakan tersebut, mereka pun merasa sangat kesal hingga akhirnya mereka menyusun sebuah rencana untuk mengadu domba Kiai Suba dan Kiai Fatoni dengan Ki Duhung. Di Bukit Gunung Ciremai, para murid Ki Duhung sedang menjalani latihan. Ketika Ki Duhung memperlihatkan ilmu belahraga miliknya, para muridnya pun tercengang melihat kesaktiannya. Kemudian datanglah pasukan kompeni untuk menawarkan kerjasama kepada Ki Duhung. Ayo. Kami akan datang sebagai sahabat. Karena mereka memiliki musuh yang sama, Ki Duhung akhirnya bersedia menerima kerjasama tersebut. Sementara itu, Fajar, Sukma, dan Ningsi baru saja pulang dari sungai. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba dihadang oleh para murid Ki Duhung. Fajar kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada Kiai Suba. Kiai Suba pun mulai merasa khawatir terhadap keselamatan perguruannya. Karena dirinya sudah semakin tua, akhirnya Fajar ditunjuk untuk melanjutkan perguruan tersebut. Selain itu, Fajar juga akan dinikahkan dengan Ningsi, anak Kiai Suba. Aku tahu bagaimana peran. Di sisi lain, Sukma mulai mendekati seorang santriwati dari perguruan Kiai Fatoni yang bernama Romlah. Namun Romlah ternyata sangat kecewa karena Fajar akan menikah dengan Ningsi. Sementara itu, di Tanah Banten, Sidik berusaha mengusir pasukan kompeni yang ingin berburu di kawasan hutannya. Aku Muhammad Sidik yang bertugas mengawasi hutan sekitar sini. Jangan coba macam-macam daerah ini. Ketika berada di rumah dan Sukma sedang berwudu, peci miliknya tiba-tiba dicuri oleh seseorang. Pada malam harinya setelah pulang mengaji, Romlah diculik oleh Ki Duhung. Dadang, coba kau cari Romlah. Tidak biasanya dia pulang selarut ini. Setelah kejadian tersebut, mayat Romlah dibuang. Sementara itu, Ki Duhung menyuruh anak buahnya meletakkan peci milik Sukma di sebelah jasad Romlah. Ternyata semua itu merupakan rencana Ki Duhung untuk membuat fitnah terhadap Sukma. Kiai Fatoni kemudian mendatangi Kiai Suba untuk menanyakan tentang peci yang ditemukan di dekat jasad Romlah. Setelah diperiksa benar bahwa peci tersebut merupakan milik Sukma, Sukma pun merasa kebingungan. Dia kemudian bersama Fajar pergi ke desa untuk menyelidiki fitnah yang telah ditunjukkan kepadanya. Di sebuah warung, para warga sedang membicarakan kematian Romlah. Namun tiba-tiba dua orang warga terlihat terkena teluh hingga tubuh mereka mengeluarkan cairan yang menjijikan. Ini pasti perbuatan orang desa di seberang sana. Tak lama kemudian Fajar dan Sukma tiba di warung tersebut. Di sana seseorang terus memprovokasi warga agar menyerang perguruan Kiai Fatoni. Di tempat lain, seseorang juga memprovokasi Kiai Fatoni dengan mengatakan bahwa Kiai Suba telah menuduhnya mengirimkan teluh. Namun ternyata orang-orang yang melakukan provokasi tersebut adalah para murid Ki Duhung yang menyamar sebagai pedagang. Tukang tenung itu sudah datang. Karena telah termakan oleh fitnah yang disebarkan oleh murid-murid Ki Duhung, kedua perguruan tersebut akhirnya saling serang.
Sementara itu Kiduwong mulai menjelma menjadi bergola ijo. Suara tawanya yang mengerikan bahkan mampu membuat siapa saja yang mendengarnya merasa kesakitan. Aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Anak-anak harus kita selamatkan. Di sisi lain, Fajar Sukmaningsi dan Koswara murid Kiai Fatoni mulai mendatangi sarang bergola ijo. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan Halimah, adik dari Koswara. Dengan menggunakan kujang kembar miliknya, Fajar pun memanggil sepupunya yaitu Sidik untuk datang membantunya. Ternyata Halimah telah dipersiapkan untuk dijadikan tumbal bagi bergola ijo. Fajar bersama yang lainnya kemudian mulai melakukan penyerangan ke sarang bergola ijo. Singkat cerita, Fajar akhirnya berhadapan dengan Kiduwong yang telah menjelma menjadi bergola ijo. Namun tiba-tiba Sidik datang dengan membawa kujang kembarnya. Ketika melihat kujang tersebut, bergola ijo tampak ketakutan. Ia pun akhirnya berubah kembali ke wujud sebenarnya. Pertarungan pun berlanjut hingga akhirnya Fajar dan Sidik berhasil mengalahkan bergola ijo di dalam sarangnya. Dan film pun tamat.